Bagaimana Koenigsegg mengalahkan Bugatti, Ferrari, dan Lamborghini? Ada satu pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab oleh setiap penggemar dunia supercar. Bagaimana sebuah perusahaan dengan kurang dari 500 karyawan, yang didirikan oleh seorang pemuda Swedia tanpa dukungan industri atau sejarah selama seabad, mampu mengalahkan rekor kecepatan merek-merek yang telah menginvestasikan ratusan juta dolar dalam proyek mereka selama beberapa dekade? Jawabannya tidak sederhana. Ini melibatkan kebakaran, jalur yang terhambat oleh persaingan, biofuel jagung, skuadron militer hantu, dan jalan raya Nevada. Tetapi untuk memahaminya dengan benar, Anda terlebih dahulu harus memahami dunia tempat Christian von Koenigsegg muncul, dan apa yang dia temukan ketika dia tiba. Pada awal tahun 1990-an, pasar supercar memiliki penguasa yang sangat jelas. Untuk memahami apa yang diwakili Koenigsegg ketika muncul, seseorang harus terlebih dahulu memahami seberapa mapan tatanan tersebut, dan seberapa kecil kemungkinan seseorang dari luar dapat mengganggunya. Italia mendominasi. Ferrari dan Lamborghini tidak membuat mobil. Mereka membuat objek keinginan bermotor. Jarak antara mereka dan yang lainnya bukan hanya teknis. Itu bersifat budaya, emosional, hampir religius. Ferrari F40 hadir pada tahun 1987 dengan mesin V8 twin turbo, kecepatan tertinggi lebih dari 320 km per jam, dan filosofi desain yang memprioritaskan performa di atas segalanya. Mobil itu brutal, tidak nyaman, dan benar-benar memikat. 70 km dari Maranello, di Sant'Agata Bolognesi, Lamborghini merespons dengan Diablo. Mesin V12 naturally aspirated, sedikit di atas 530 tenaga kuda, dan kehadiran fisik yang membuat F40 tampak hampir tidak berarti. Kedua merek tersebut telah membangun duopoli yang tampaknya tidak dapat ditantang oleh siapapun. Nama mereka identik dengan yang terbaik yang dapat dibuat di atas 4 roda. Daftar tunggu mereka panjang. Harga mereka sangat mahal bagi sebagian besar orang. Dan citra mereka yang dibangun selama beberapa dekade kemenangan di Le Mans, Monza, dan di kejuaraan dunia untuk pabrikan, praktis tak tersentuh. Untuk bersaing di dunia itu, membangun mobil cepat saja tidak cukup. Anda juga membutuhkan sejarah, reputasi, dan pengaruh nama yang dikenal dan dihormati oleh para penggemar. Itulah yang dimiliki Ferrari dan Lamborghini. Dan itulah yang justru tidak dimiliki Koenigsegg. Sepertinya, tidak ada seorang pun yang mampu menantang tatanan itu. Tidak seorang pun, kecuali Inggris. McLaren punya rencana. Idenya adalah mentransfer semua pengetahuan yang terkumpul di Formula 1 ke mobil jalan raya. Direktur teknis Gordon Murray dan timnya mulai mengerjakan dasar konseptual Honda NSX, mobil yang dikembangkan Ayrton Senna dan yang menjadi tolok ukur dalam pengendalian dinamis dan stabilitas sasis. Honda menolak untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Namun, pihak Jerman tidak. BMW menyumbangkan mesin S70. V12 aluminium dengan 24 injektor bahan bakar dan pengaturan waktu katup variabel. Lebih dari 600 tenaga kuda dalam sasis serat karbon yang beratnya kurang dari 1.100 kg. Hasilnya adalah McLaren F1. Kursi pengemudi di tengah, transmisi manual 6 percepatan. Kompartemen mesin sebagian dilapisi dengan 16 gram emas untuk manajemen panas. Emas itu bukan sekadar keinginan estetika. Itu adalah pemantul panas terbaik yang tersedia, dan di kompartemen belakang F1, suhu adalah masalah nyata yang membutuhkan solusi nyata. Mobil ini dijual seharga $1 juta saat diluncurkan pada tahun 1992. Itu adalah mobil tercepat di dunia, dan tetap demikian selama 24 tahun. Selama waktu itu, mobil-mobil berperforma tinggi berevolusi secara radikal. Sistem kontrol traksi muncul, serat karbon menjadi tersebar luas, dan mesin-mesin diberi supercharger dengan cara yang semakin canggih. Dan F1 tetap berada di puncak. Itu, seperti yang akan kita lihat, tidak akan berlangsung selamanya. Pasar bereaksi. Jaguar meluncurkan XJ220 yang mencapai kecepatan 350 km per jam.
Porsche memiliki 959, secara teknis sempurna dengan penggerak semua roda dan mesin balapnya yang diadaptasi untuk jalan raya. Honda telah menciptakan NSX dengan bantuan Ayrton Senna. Bahkan pabrikan dengan tradisi yang lebih sedikit di segmen ini mulai mempertimbangkan proyek supercar. F40 telah menunjukkan bahwa ada pasar untuk mobil yang tidak berkompromi, yang mengutamakan performa di atas kenyamanan, kepraktisan, dan pertimbangan lainnya. Dan di mana ada pasar, di situ ada ambisi. Dalam konteks euforia itulah, pada saat semua orang yang memiliki sumber daya dan akses ke insinyur tingkat tinggi sedang memikirkan tentang pembuatan supercar, tiba-tiba muncul seseorang tanpa sumber daya, tanpa insinyur tingkat tinggi, dan tanpa presiden industri apapun di belakangnya. Christian von Koenigsegg lahir di Stockholm pada tahun 1972. Pada usia 5 tahun, ia menonton film animasi Norwegia berjudul The Pinch Cliff Grand Prix, di mana hewan-hewan ternak membangun mobil balap untuk berkompetisi. Itu sudah cukup baginya. Ia memutuskan bahwa ketika dewasa ia akan membangun mobilnya sendiri, dengan ketelitian yang sama seperti anak berusia 5 tahun dalam mengambil keputusan yang kemudian terbukti final. Pada usia 7 tahun, ia sudah membongkar mekanisme apapun yang bisa ia temukan dan mengendarai go-kart di lintasan lokal. Pada usia 22 tahun, ia memiliki 2 hal. Sebuah ide yang matang dan pinjaman sebesar 1 juta krona Swedia dari Dewan Pengembangan Teknik Swedia. Pada dasarnya, sebuah hutang. Tetapi hutang yang memiliki tujuan. McLaren F1 adalah patokan utamanya, bukan untuk menirunya, tetapi untuk melampauinya. Prototipe pertamanya, CE, didasarkan pada filosofi yang sama. Mesin yang dipasang di tengah, monokok serat karbon, performa maksimal dengan bobot seringan mungkin. Mesin awalnya adalah V8 4,2 liter dari Audi, yang menghasilkan 600 tenaga kuda. Tetapi Christian menginginkan lebih. Pencarian akan tenaga tambahan membawanya ke sebuah perusahaan Italia bernama Motor Moderno, yang telah mengembangkan mesin 12 silinder untuk tim Formula 1 Scuderia Coloni selama akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Kesepakatan itu tampak menjanjikan. Hingga Carlo Citti, pendiri perusahaan tersebut, meninggal dunia, dan Koenigsegg sekali lagi ditinggalkan tanpa mesin dan dengan hutang yang masih utuh. Solusinya datang dari sumber yang paling tak terduga, mesin V8 modular Ford, mesin yang sama yang digunakan pada Mustang Cobra saat itu. Bagi seseorang yang membangun pesaing McLaren F1, memilih mesin mobil muscle Amerika adalah keputusan yang jarang diambil orang. Tetapi Christian tidak mencari mesin yang paling bergengsi. Dia mencari mesin yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Dan mesin ini memiliki keunggulan yang dia sadari. Desain modular memungkinkan penggantian komponen individual tanpa membongkar seluruh blok mesin, yang sangat menyederhanakan perawatan. Diadaptasi menjadi 4,7 liter dan dilengkapi dengan supercharger sentrifugal. Hasilnya sangat berbeda dari apa yang ditawarkan oleh turbocharger pada era tersebut. Perbedaan teknisnya signifikan. Turbocharger menggunakan gas buang untuk memampatkan udara masuk, yang menciptakan penundaan respons yang dikenal sebagai turbo lag. Supercharger sentrifugal terhubung langsung ke poros engkol, sehingga penyaluran daya meningkat secara linier dengan kecepatan mesin, tanpa periode menunggu tersebut. Hasilnya saat berkendara adalah kurva daya yang lebih alami dan dapat diprediksi, seperti mesin naturally aspirated, tetapi dengan kekuatan mesin supercharged. Dengan batang penghubung titanium, sistem pelumasan bak kering untuk meningkatkan respons mesin di bawah akselerasi lateral tinggi, komponen struktural serat karbon, dan 655 tenaga kuda. Prototipe tersebut berevolusi menjadi CEC8S. Namanya sudah menjelaskan semuanya. 8 silinder, supercharged. Pada tahun 2002, setelah bertahun-tahun pengembangan yang dibiayai dengan dana sendiri, pinjaman, dan tekad yang hampir seperti kegigihan klinis, Koenigsegg memperkenalkannya kepada dunia. Sambutan yang diterima tidak sepenuhnya antusias di semua kalangan.
Gordon Murray secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan menganggap Koenigsegg sebagai produsen sejati sampai ia melihat 50 unit di jalan raya. Ada logika di balik posisi itu. Sejarah supercar penuh dengan perusahaan kecil yang menghadirkan prototip yang menjanjikan dan menghilang sebelum memasuki produksi sebenarnya. Murray berbicara berdasarkan pengalaman. Yang tidak ia antisipasi adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebakaran itu terjadi pada bulan Februari tahun 2003. Saat itu Sabtu siang di pabrik di Ängelholm, Swedia Selatan. Cuaca dingin khas musim dingin Skandinavia. Produksi sedang berlangsung. Mobil-mobil berada dalam berbagai tahap perakitan. Proyek-proyek masa depan didokumentasikan dengan cermat menggunakan tangan. Dan prototipe komponen yang telah dikembangkan Christian selama bertahun-tahun dipajang. Dan kemudian atapnya terbakar. Api menyebar dengan cepat dan melahap sebagian besar bangunan. Proyek-proyek yang dikembangkan bertahun-tahun secara manual, cetak biru, prototipe dalam berbagai tahap pembuatan, dan peralatan khusus semuanya hangus. Mobil-mobil yang berada dalam tahap perakitan lebih lanjut berhasil diselamatkan, bersama dengan beberapa peralatan penting. Pabrik tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Apa yang terjadi selanjutnya secara sempurna mendefinisikan karakter perusahaan. Alih-alih mencari investor darurat, menegosiasikan ulang utang, atau mengurangi ambisi proyek, Christian mencari tempat untuk melanjutkan. Koenigsegg pindah ke hanggar yang tidak terpakai, yang merupakan bagian dari bekas pangkalan udara militer di kota Ängelholm yang sama. Itu bukan solusi sementara mereka mencari sesuatu yang lebih baik. Hanggar itu tetap menjadi kantor pusat Koenigsegg hingga saat ini. Skuadron yang beroperasi di sana bernama F-10 Skånska Flygflottiljen, yang populer dikenal sebagai Skuadron Hantu. Penduduk setempat tidak pernah melihatnya. Mereka hanya mendengar suara pesawatnya, karena skuadron tersebut beroperasi secara eksklusif pada malam hari. Christian langsung mengadopsi simbol itu tanpa ragu. Hantu itu mulai muncul di semua mobil merek tersebut. Karyawan, pelanggan, dan penggemar mulai menyebut diri mereka sebagai Ghost Squad. Sebuah bencana telah melahirkan identitas yang tetap relevan hingga saat ini. Dari hanggar itu, dengan produksi yang diorganisasi ulang dan proyek yang dibangun kembali dari awal dalam banyak kasus, Koenigsegg mempersiapkan responsnya. CCR mempertahankan arsitektur CC8S, tetapi dengan satu modifikasi penting. 2 supercharger pada mesin yang sama, bukan satu. Tenaga 655 tenaga kuda meningkat menjadi lebih dari 820. Rem dan ban yang lebih besar ditambahkan, dan sasis serta suspensi direvisi sepenuhnya. Pada dasarnya, itu adalah mobil yang sama yang didorong hingga batas kemampuan platform tersebut. CCR diperkenalkan di Geneva Motor Show 2004. Kurang dari setahun kemudian, pada Januari 2005, di sirkuit Nardo di Italia, mobil tersebut mencapai kecepatan rata-rata 387,8 6 km per jam dalam satu putaran. Itu adalah rekor kecepatan dunia baru untuk mobil produksi. McLaren F1 telah memegang rekor itu selama 12 tahun berturut-turut, melalui seluruh generasi supercar yang datang dan pergi tetapi tidak dapat melampauinya. CCR melakukannya di musim produksi penuh pertamanya. Merek yang awalnya mengambil inspirasi langsung dari Formula 1, dan yang secara terbuka diremehkan Murray sebagai pesaing serius, telah merebut rekor tersebut darinya. Tidak ada catatan bahwa Gordon Murray pernah membuat pernyataan apapun tentang hal itu. Perayaan itu berlangsung singkat. Bugatti telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan sesuatu yang tidak akan memiliki pesaing sama sekali. Grup Volkswagen, pemilik merek Prancis tersebut sejak 1998, telah menyetujui anggaran yang diperlukan untuk membangun mobil yang akan selamanya merebut kembali kepemimpinannya di segmen tersebut. Veyron hadir dengan mesin W16 yang dilengkapi 4 turbocharger, 16 silinder, dan lebih dari 1.100 tenaga kuda. Penggerak semua roda permanen. Label harga yang melebihi 2 juta euro. Pada tahun 2005,
2 bulan setelah CCR mencetak rekornya. Veyron melampaui kecepatan 408 km per jam di lintasan uji Ehrlesin di Jerman. Sirkuit itu dimiliki oleh Volkswagen. Dan Volkswagen juga memiliki Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, dan Bugatti. Ketika Koenigsegg mencoba mengakses Ehrlesin untuk uji kecepatan tertinggi mereka sendiri, jawabannya adalah tidak. Sirkuit itu tidak tersedia untuk mereka. Mereka harus berpikir berbeda. Jika Volkswagen mengendalikan lintasan uji kecepatan terbaik di Eropa dan tidak akan membukanya untuk kompetisi, Koenigsegg harus menemukan cara lain untuk melakukan homologasi rekor. Dan mereka harus membangun mobil yang mampu mencapainya dalam kondisi yang kurang ideal. Christian dan timnya mulai mengerjakan proyek yang sama sekali berbeda. Sebuah proyek yang melibatkan peninjauan ulang hampir semua hal yang telah mereka bangun hingga saat itu. Mobil baru ini meninggalkan supercharger dan beralih ke turbocharger generasi berikutnya. Mobil ini menggabungkan transmisi manual otomatis yang dikembangkan sepenuhnya oleh Koenigsegg, kapasitas mesin yang lebih besar, dan konfigurasi piston baru untuk meningkatkan torsi pada putaran rendah. Namun, elemen yang paling tidak biasa adalah bahan bakarnya. Bahan bakar Hayati E85, campuran etanol yang berasal dari jagung, dan 15% bensin, bukanlah sebuah kompromi lingkungan. Itu murni pilihan teknis. Etanol memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada bensin konvensional, memungkinkan rasio kompresi yang lebih tinggi, dan, akibatnya, tenaga yang lebih besar dari mesin yang sama. Satu-satunya kelemahannya adalah kepadatan energinya lebih rendah, sehingga membutuhkan tangki bahan bakar yang lebih besar. Untuk mobil yang dirancang dari awal dengan mempertimbangkan bahan bakar tersebut, itu bukanlah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Agera hadir pada tahun 2010. Bukan sebagai model, tetapi sebagai platform yang akan berevolusi selama hampir 1 dekade. Versi dasar menghasilkan 900 tenaga kuda, yang sudah menempatkannya di puncak segmennya. Agera R, yang kompatibel dengan E85, mencapai 1124 tenaga kuda, menjadikan biofuel berbasis jagung sebagai argumen performa yang sesungguhnya. Bukan sekadar konsesi lingkungan. Agera 1:1 membawa filosofi ini ke kesimpulan paling ekstrim. Rasio daya terhadap berat 1:1, 1.360 kg dan 1.360 tenaga kuda. Mobil ini memiliki mesin V8, 5 liter, twin turbocharged. Ini adalah megacar pertama di dunia yang mencapai rasio 1:1 ini. Angka yang telah menjadi tujuan teoritis para insinyur performa tinggi selama beberapa dekade. Ini adalah pernyataan niat, bukan sekadar mobil jalan raya konvensional. Lalu muncullah Agera RS, model yang dibangun perusahaan khusus untuk merebut kembali rekor yang telah diambil Bugatti dari mereka. Dengan Chiron sebagai target yang dinyatakan sejak hari pertama proyek tersebut. Bugatti telah meluncurkan Chiron pada tahun 2016. Penerus Veyron yang menawarkan tenaga 1.500 tenaga kuda dan harga 3 juta euro. Ini adalah upaya grup Volkswagen untuk mempertahankan supremasinya di segmen tersebut. Koenigsegg menggunakan 1:1 sebagai basisnya, menyempurnakan aerodinamika untuk mengurangi hambatan, mengoptimalkan sistem penggerak, dan memperkuat sasis dengan tambahan bobot struktural 35 kg. Pada November 2017, di ruas jalan Nevada State Highway, 160 sepanjang 12 km, yang ditutup untuk lalu lintas pada kesempatan tersebut, Agera RS mencapai kecepatan rata-rata 457,4 km per jam dalam 2 kali percobaan dengan arah berlawanan. Protokol homologasi mengharuskan percobaan dilakukan dalam kedua arah untuk menetralkan pengaruh angin. Chiron berpenggerak semua roda belum mencapai hasil ini. Agera RS berpenggerak roda belakang telah mencapainya. Itu adalah rekor kecepatan baru untuk mobil produksi. Rata-rata 457,4 km per jam antara 2 kali percobaan, dengan percobaan tercepat mendekati 468. 12 tahun setelah merebut rekor dari McLaren F1,
dan kemudian direbut kembali oleh Bugatti. Koenigsegg merebutnya kembali di jalan umum di Nevada, tanpa akses ke lintasan pribadi grup Volkswagen. Dengan penggerak roda belakang melawan penggerak semua roda Chiron. Dengan tim yang terdiri dari kurang dari 500 karyawan, melawan ribuan karyawan dalam konsorsium yang mendukung Bugatti. Jalan Raya Negara bagian 160 bukanlah seperti lintasan Ehralesian. Ini adalah jalan lurus di tengah gurun Nevada, dengan jenis aspal yang Anda temukan di jalan raya Amerika manapun. Bukan aspal khusus yang disiapkan untuk lintasan uji pribadi. Fakta bahwa rekor tersebut dicapai di sana dan bukan di fasilitas berteknologi tinggi yang terkontrol adalah bagian dari narasi yang dibangun Koenigsegg di sekitar momen tersebut. Mengalahkan rekor Bugatti adalah tujuan yang dinyatakan sejak awal proyek Agera RS. Tetapi bagi Koenigsegg, rekor bukanlah tujuan akhir. Itu adalah bukti bahwa rekayasa yang mereka kembangkan berhasil. Dan rekayasa itu terus berkembang. Yang membedakan Koenigsegg dari yang lain bukan hanya kecepatan, tetapi juga cara perusahaan ini beroperasi, dan banyaknya hal yang dilakukannya secara berbeda dari produsen lain di industri ini. Sebagian besar produsen supercar dan hypercar melakukan outsourcing untuk komponen-komponen paling kompleks mereka. Baterai, transmisi, turbocharger, dan sistem suspensi aktif elektronik. Ini adalah praktik standar industri karena pengembangan komponen-komponen tersebut secara internal membutuhkan investasi besar, tim yang sangat khusus, dan waktu pengembangan bertahun-tahun yang hanya sedikit perusahaan yang mampu membiayainya. Lamborghini telah menggunakan komponen platform Audi selama beberapa dekade. Porsche bergantung pada pemasok eksternal seperti ZF untuk transmisi tertentu. McLaren melakukan outsourcing untuk sebagian besar komponen elektroniknya. Koenigsegg memproduksi semua komponen ini sendiri, dengan kurang dari 500 karyawan. Ini adalah keputusan yang melibatkan biaya lebih tinggi dan waktu tunggu lebih lama dalam jangka pendek, tetapi memberikan kendali penuh atas setiap aspek kendaraan yang tidak dapat dijamin oleh pemasok eksternal manapun. Model-model yang muncul setelah itu merupakan konsekuensi langsung dari filosofi tersebut. Regera adalah kendaraan produksi pertama di dunia dengan baterai 800 volt. Padahal standar industri untuk kendaraan listrik saat itu adalah 400 volt. Mobil ini menggabungkan mesin V8, twin turbo 5,0 liter, dengan 3 motor listrik yang bekerja secara bersamaan. Memungkinkan tenaga listrik untuk menutupi putaran mesin rendah, di mana mesin pembakaran kurang efisien, dengan mesin V8 mengambil alih saat putaran mesin meningkat. Hasilnya adalah penyaluran tenaga yang mulus, tanpa jeda perpindahan gigi seperti pada mobil konvensional. Waktu akselerasi 0 sampai 400 km per jam adalah 28,8 detik, rekor yang belum pernah dicapai oleh mobil produksi manapun sebelumnya. Regera juga merupakan mobil pertama yang mengadopsi sistem autoskin. Semua panel bodi yang dapat bergerak, pintu, kap mesin, pintu bagasi, ventilasi pendingin, membuka dan menutup sepenuhnya secara otomatis dan sinkron dengan satu gerakan. Ini bukan sekadar detail kosmetik. Pada mobil yang geometri bodinya dirancang khusus untuk aerodinamika, membuka pintu dengan cara lain tidak akan memungkinkan. Inch Jesko dinamakan untuk menghormati Jesko von Koenigsegg, ayah Christian, hadir dalam dua versi dengan filosofi yang berbeda. Jesko Absolut dirancang khusus untuk kecepatan tertinggi. Semua aerodinamika dioptimalkan untuk mengurangi hambatan, dengan gaya tekan ke bawah minimal untuk menjaga mobil tetap stabil, pada kecepatan yang sangat tinggi. Perkiraan menempatkannya pada kecepatan lebih dari 500 km per jam, yang akan menjadikannya mobil produksi tercepat yang pernah dibuat jika dikonfirmasi dalam kondisi homologasi. Jesko Attack memprioritaskan performa di lintasan balap. Gaya tekan ke bawah lebih besar, cengkeraman lebih baik, dan kemampuan menikung lebih agresif dengan mengorbankan sebagian kecepatan tertinggi. Keduanya merupakan jawaban berbeda untuk pertanyaan yang sama. Apa batasan dari apa yang dapat dilakukan pada mobil yang legal di jalan raya? Keduanya menggunakan mesin V8, twin turbo 5 liter, dan transmisi 9 kecepatan yang dikembangkan sepenuhnya oleh Koenigsegg. Harganya $2.800.000 per unit. Gemera menambahkan dimensi lain pada jajaran produk merek ini.
Ini adalah mobil 4 tempat duduk, tidak biasa di segmen ini, dengan tenaga 2.300 tenaga kuda dalam versi VE8 Twin Turbo, atau dengan powertrain listrik sepenuhnya sebagai alternatif. 4 tempat duduk, 4 pintu, bagasi untuk 4 orang, dan performa yang belum pernah ditawarkan oleh pabrikan lain dalam mobil, dengan konfigurasi seperti ini. Idenya adalah Anda tidak perlu memilih antara kapasitas dan performa. Koenigsegg telah memutuskan bahwa hal itu tidak harus seperti itu. CC850, yang diluncurkan untuk merayakan ulang tahun ke-50, Christian von Koenigsegg, mungkin merupakan model yang paling simbolis dari model-model terbaru. Mobil ini memberikan penghormatan kepada CIC-8S, mobil produksi pertama merek tersebut. Mobil ini memiliki tenaga 1.400 tenaga kuda, transmisi 9 kecepatan yang dapat dikonfigurasi sebagai manual 6 kecepatan, atau otomatis tergantung pada mode berkendara, dan bodi yang mereplikasi garis-garis aslinya menggunakan material dan teknologi modern. Ini adalah bukti bahwa perusahaan tahu persis dari mana asalnya, dan bahwa sejarah ini penting bagi mereka. Rekor kecepatan absolut untuk mobil produksi telah kembali ke Bugatti dengan Chiron Supersport 300 Plus, yang pada tahun 2019 mencapai 434 km per jam dalam kondisi terkontrol, juga di era Lesion. Lintasan pribadi grup Volkswagen sekali lagi menjadi tempat pemecahan rekor tersebut. Koenigsegg, dengan Jesko absolut yang sedang dalam pengembangan dan perkiraan kecepatan tertinggi melebihi 500 km per jam, sedang mempersiapkan tanggapan. Meskipun tanggal pasti untuk pengujian homologasi belum diumumkan, namun di segmen ini, rekor selalu bersifat sementara. Yang tidak bersifat sementara adalah posisi yang telah dibangun Koenigsegg. Apa yang telah ditunjukkan Koenigsegg selama 30 tahun adalah sesuatu yang lebih sulit untuk ditiru daripada angka kecepatan tertinggi. Bahwa mungkin untuk membangun perusahaan teknik kelas dunia tanpa skala atau sejarah kelompok industri besar. Bahwa tim kecil, dengan obsesi teknis yang cukup dan kemauan untuk mengembangkan solusi sendiri alih-alih membelinya, dapat bersaing secara setara dengan merek yang memiliki ribuan karyawan dan keunggulan yang terakumulasi selama beberapa dekade. Ini bukan model yang bisa ditiru sembarang orang. Dibutuhkan seorang pendiri dengan toleransi risiko yang hampir irasional, tim yang bersedia bekerja dalam kondisi yang tidak dapat ditawarkan oleh perusahaan besar manapun, dan pelanggan yang mampu mempercayai merek tanpa rekam jejak seperti Ferrari atau McLaren. Semua itu hampir tidak ada lebih dari sekali. Kebakaran tahun 2003 bisa saja menjadi akhir. Penolakan Volkswagen untuk membuka lintasan balapnya bisa menjadi hambatan yang tak teratasi. Kebangkrutan pemasok mesin Italia bisa saja membuat proyek ini kehilangan semangat bahkan sebelum benar-benar dimulai. Setiap kali satu jalan tertutup, Christian menemukan jalan lain. Tidak selalu yang paling jelas, tapi selalu ada satu jalan. Itulah mungkin pelajaran paling mudah diterapkan dalam keseluruhan kisah Koenigsegg. Bukan soal rekayasa, yang hampir tidak bisa ditiru tanpa sumber daya dan waktu yang sama. Tetapi kemauan untuk terus maju ketika argumen rasional untuk menyerah sepenuhnya valid. Christian von Koenigsegg pernah menggambarkan desain mobilnya seperti ini. Saya melihatnya seperti lumba-lumba atau pesawat terbang. Kombinasi ikan dan burung di mana bentuknya menjadi hidrodinamis dan aerodinamis pada saat yang bersamaan. Gambaran ini banyak mengungkapkan tentang cara berpikirnya. Bukan dari tradisi, bukan pula dari pemasaran, tetapi dari fisika. Bukan dari apa yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi dari apa yang memungkinkan fisika untuk kita lakukan sekarang. Dalam industri yang didominasi oleh merek-merek yang identitasnya sebagian besar bertumpu pada apa yang mereka lakukan 50 tahun yang lalu, hal itu lebih tidak biasa daripada yang terlihat. Ya, pada akhirnya itulah yang membedakan Koenigsegg dari hampir semua orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.